Sistem pernapasan merupakan sistem organ yang berperan dalam metabolisme tubuh melalui pernapasan dan respirasi. Pernapasan dan respirasi memiliki makna yang berbeda, di mana pernapasan adalah pengambilan oksigen dari lingkungan ke paru-paru dan pengeluaran oksigen dari paru-paru ke lingkungan. Sedangkan respirasi adalah proses kimia yang menggunakan oksigen dan menghasilkan energi atau ATP. Pernapasan terdiri dari dua jenis, yaitu pernapasan perut dan pernapasan dada. Pernapasan dada menggunakan otot-otot diafragma, sedangkan pernapasan perut menggunakan otot antara tulang rusuk. Adapun proses pernapasan terdiri dari inspirasi dan ekspirasi. Adapun organ-organ yang berperan dalam sistem pernapasan yang pertama adalah hidung. Hidung merupakan saluran udara pertama dan memiliki dua lubang yang dipisahkan oleh sekat hidung. Kulit bagian dalam rongga hidung memiliki rambut-rambut halus yang berguna untuk menyaring udara, debu, atau kotoran yang masuk. Adapun fungsi hidung yaitu untuk menyaring partikel, mengembabkan dan mengangkat udara yang masuk, mematikan kuman, dan sebagai indera penciuman. Organ yang kedua adalah laring. Laring ini biasa disebut dengan pangkal tenggorokan. Laring adalah saluran udara yang terletak dari bagian depan faring hingga bagian bawah trakea. Laring terdiri atas kepingan tulang rawan, ligamen, dan membran. Organ yang ketiga adalah trakea atau batang tenggorokan. Trakea merupakan saluran lanjutan dari laring yang memiliki panjang 9-11 cm dan dibentuk oleh 16-20 cincin tulang rawan. Cincin rawan ini berfungsi sebagai mempertahankan agar trakea tetap terbuka. Organ yang keempat adalah bronkus atau cabang tenggorokan. Bronkus ini merupakan cabang kanan dan kiri dari trakea, serta memiliki struktur yang sama dengan trakea. Bronkus kiri lebih panjang dan lebih ramping daripada bronkus kanan. Di dalam paru-paru, bronkus terus bercabang-cabang dengan saluran napas yang semakin sempit, pendek, dan banyak seperti percabangan pohon. Organ yang terakhir adalah paru-paru. Paru-paru merupakan pernapasan utama berbentuk kerucut, terdiri atas jaringan elastik yang berpori-pori seperti spons dan berisi udara. Paru-paru sebelah kanan terdiri atas 3 lobus, sedangkan sebelah kiri terdiri atas 2 lobus. Struktur paru-paru tersusun dari 300 juta alveolus. Alveolus ini berbentuk kantong kecil yang terbuka pada salah satu sisinya. Setiap alveolus mengandung satu lapisan sel epitel squamosa dan dikelilingi oleh pembuluh kapiler, tempat pertukaran oksigen dan karbon. Mekanisme pernapasan terdiri dari inspirasi dan ekspirasi. Fase inspirasi merupakan fase yang diawali dengan berkontraksinya otot antara tulang rusuk sehingga membuat rongga dada terangkat dan membesar. Akibatnya, tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar, sehingga udara luar yang kaya oksigen akan masuk ke dalam. Selanjutnya yaitu fase ekspirasi, di mana otot antara tulang rusuk ke belakang dan diikuti oleh turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada menjadi kecil. Akibatnya tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan luar, sehingga udara dalam rongga dada yang kaya akan karbon dioksida akan keluar. Adapun setiap orang memiliki kapasitas dan paru-paru berbeda. Adapun faktornya yaitu jenis kelamin, kebiasaan merokok, ketinggian daerah tinggal, kebiasaan berolahraga, usia, kekuatan bernapas, postur tubuh, dan cara bernapas. Volume dan kapasitas paru-paru dapat diukur dengan menggunakan alat spirometer. Volume ideal adalah volume udara yang masuk atau keluar dari paru-paru selama pernapasan normal. Pada laki-laki dewasa memiliki sekitar 500 mili, sedangkan wanita sekitar 380 mili. Volume cadangan inspirasi merupakan volume udara ekstra yang masuk ke paru-paru dengan inspirasi maksimum. Pada laki-laki dewasa sekitar 3.100 mili, sedangkan wanita 1.900 mili. Volume cadangan ekspirasi adalah volume udara ekstra yang dapat dikeluarkan dengan kuat pada akhir ekspirasi tidal.
Pada laki-laki dewasa 1200 ml, sedangkan wanita 800 ml. Volume residu adalah volume udara sisa dalam paru-paru setelah melakukan ekspirasi maksimal. Volume residu pada laki-laki dewasa yaitu 1200 ml, sedangkan pada wanita 1000 ml. Volume respirasi per menit adalah volume tidal yang dikalikan dengan jumlah pernapasan per menit. Lalu kapasitas paru-paru. Kapasitas residu fungsional adalah jumlah udara sisa dalam sistem respirasi setelah ekspirasi normal, atau sama dengan volume residu ditambah dengan volume cadangan ekspirasi. Kapasitas residu fungsional pada laki-laki dewasa sekitar 2400 ml, sedangkan pada wanita sekitar 1800 ml. Kapasitas inspirasi adalah jumlah udara maksimal yang dapat diinspirasi setelah melakukan ekspirasi normal, atau sama dengan volume tidal ditambah volume cadangan inspirasi. Pada laki-laki dewasa 3600 ml, sedangkan pada wanita sekitar 2400 ml. Kapasitas vital adalah jumlah udara maksimal yang dapat dikeluarkan dengan kuat setelah inspirasi maksimum, atau sama dengan penambahan volume tidal, volume cadangan inspirasi, dan volume cadangan ekspirasi. Pada laki-laki dewasa sekitar 4800 ml, sedangkan pada wanita 3100 ml. Kapasitas total paru-paru adalah jumlah total udara yang dapat ditampung dalam paru-paru, atau sama dengan kapasitas vital ditambah volume residu. Pada laki-laki dewasa sekitar 6000 ml, sedangkan pada wanita 4200 ml.